Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak sejumlah selebriti berkeliling kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat 22 September 2023. Mereka yang ikut serta bersama dengan Presiden diantaranya ada Baim Wong, Aureli, Saikoji, Asri Welas, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia serta masih banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, dipersilahkan. Ya, Bung Alfian, memang kita nih unik kondisi negeri kita, Bung Alfian. Banyak titik di negara kita sedang disiksa, Bung Alfian, seperti di Rempang, Galang, Batam, kemudian ada di Lampung, kemudian ada di kampung Bung Alfian juga di Sumatera Barat. Tapi kok ada pemandangan yang menurut saya tidak manusiawi, Bung Alfian. Di sisi lain Jokowi mengajak artis-artis, Bung Alfian, untuk datang ke IKN, mungkin nggak tahu lah ya, mungkin buat promosi atau apa. Dan di sana mereka berjoget-joget ria, Bung Alfian. Dan ini kan pertanyaannya, masyarakat jadi bertanya-tanya, di mana hati nuraninya, Bung Alfian? Gimana respon awal Bung Alfian soal fenomena ini? Kelakuan ini kan kelakuan yang berulang. Di berbagai event-event sebelumnya pun ketika dia bilang, saya rindu di demonstrasi, saya rindu aksi. Jadi beberapa aksi-aksi sebesar apapun dia malah pilih jalan-jalan, pilih selfie-selfie. Dan kelihatannya memang ada hal yang mungkin buat kita perlu paham bahwa ini merupakan sebuah rumus. Kalau bahasa anak Jakartanya, lu mau ngapain kek, lu mau jungkir balik kek, yang pasti keputusan gua akan terwujud, yang pasti kemauan gua akan terwujud. Jadi sebetulnya pesta-pesta pora itu adalah sebagai bentuk atau lagu-lagu atau malam hiburan apapun namanya. Itu menurut saya merupakan sebuah ekspresi daripada gua tenang aja, senang-senang aja. Gua nggak mungkin kebijakan gua di Rempang itu bakal gagal, udah selesai, dan itu akan diselesaikan oleh orang-orang yang merupakan anak buah gua. Kira-kira gitu, Bung Kamera. Innalillah. Iya, jadi Bung Alfian, diberitakan oleh media Indonesia, judulnya adalah Presiden Ajak Artis Hingga Influencer Lihat Pembangunan IKN. Nah, ini kan unik nih, Bung Alfian. Satu sisi masyarakat sedang tersiksa macam-macam, tapi pembangunan yang tidak masuk akal itu terus dilakukan. Nah, ini Bung Alfian bagaimana responnya? Ya, yang jelas apakah Rempang, apakah Air Bangis, apakah yang di Sulawesi, apakah yang di Kalimantan, apakah yang di Pulau Jawa bagian yang lain, itu semua adalah memang planning mereka, masuk dalam master plan mereka, yang mana memang para investor entah bagaimana membedakan investasi dengan invasi. Ya, ini juga kan satu situasi. Yang jelas keadaan yang dialami atau yang ditemui oleh Bung Kameramen itu harus dipersoalkan secara mendalam, karena ini merupakan sebuah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini jelas ini merupakan sebuah mentalitas yang jauh dari keadaban, jauh dari kepatutan, dan menunjukkan bentuk mati rasa, mati pikiran, dan mati empati paradoksinya kepada rakyatnya sendiri. Dan ini mungkin satu hal yang harus tetap dibahasakan dan disuarakan. Iya, Bung Alfian, menurut Bung Alfian apa fungsi Jokowi mengajak artis-artis dan influencer ke IKN, Bung Alfian? Maksudnya secara normal kan mereka juga tidak membantu, Bung Alfian. Gimana? Ya, yang jelas IKN itu kan sebetulnya termasuk program yang sangat sangat bombastis, yang kemungkinan besar gagalnya itu di atas 80-90%. Amin. Semua orang itu tahu itu. Jadi dia kan bikin 8 lapangan sepak bola, dan seterusnya. Jadi keberadaan itu sebagai bentuk untuk memberikan satu
satu kabar kepada dunia, ya bahwa saya ini loh pemimpin yang happy bisa gini-gini. Padahal di saat yang lain beliau ini kan bolos ke PBB, ya kan? Katakanlah apa dan kenapanya itu memang sangat menyayat hati, sangat tidak elok, sangat tidak patut, dan menunjukkan bentuk arogansi dan mungkin mental paranoid. Lagi-lagi keadaan nyanyi-nyanyian, pesta-pesta dan dangdutan atau ragam nyanyi-nyanyian yang diberikan di IKN itu merupakan sebuah tindakan sangat tidak memahami penderitaan orang lain. Dia bernyanyi-nyanyi di atas penderitaan orang lain. Nah, itu Bung Alfian. Jadi mungkin nggak sih Bung Alfian dihadirkannya artis-artis ini sebagai media supaya akhirnya masyarakat minimal fans artis tersebut, oh IKN bagus loh, oh IKN untuk kebaikan loh, oh Cina baik loh. Gimana Bung Alfian? Ada dua yang diinginkan. Yang pertama, ingin kepada publik luar bahwa di IKN itu, di Penajam, di ibu kota yang katanya masih baru dan saya tidak pernah merasa punya ibu kota itu. Nah ini kan menimbulkan pada publik luar, loh ini tempat ini sudah layak tampak loh, sudah layak naik panggung loh, sudah layak show loh. Itu satu sisi lain. Nah di sisi lain ini merupakan sebuah bentuk penampakan daripada kesenjangan sosial dan bentuk ketidak adanya solidaritas secara nasional yang merupakan sebuah bentuk perpecahan secara nilai sosial, di mana orang dibuat mengalami kecemburuan, yang satu sedang menangis, yang satu diajak untuk bergoyang dan berjoget-joget. Itu merupakan sebuah fakta yang harus dipahami. Itu bukan sikap seorang pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang kelakuan Jokowi ini ya bikin kita lus dada terus lah Bung Alfian. Tapi untuk akhir sesi ini, apa pesan Bung Alfian bagi masyarakat tentang IKN Bung Alfian yang pertama? Yang kedua, apa pesan Bung Alfian untuk warga di daerah agar terus mereka menyuarakan? Karena kan setelah kasus Rempang ini Bung Alfian, di Lampung kemarin ada yang kepalanya diinjak, di Bangis itu ternyata tanahnya lebih banyak yang akan dicaplok melebihi di Rempang. Nah, ini jadi jangan sampai yang tadi Bung Alfian sampaikan ini kan biar menyiratkan bahwa dia happy aja, tapi rakyatnya silakan Bung Alfian untuk akhir ini. Ya, yang jelas program ini program yang dipaksakan dan yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat luas melihat persoalan ini, agar masyarakat juga mewaspadai adanya tindakan-tindakan yang nanti akan berpengaruh kepada, mungkin Anda nanti merasa nggak ada persoalan, tahu-tahu sertifikat Anda dianggap teranulir, atau Anda tahu-tahu disuruh pindah, datang petugas. Itu tuh apa yang terjadi di Rempang, apa yang terjadi di Air Bangis, apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara, apa yang terjadi di tempat lain, itu menjadi sangat mungkin terjadi di tempat kita, walaupun kita merasa mempunyai legal law yang paling kuat. Maka dari itu, dari saya dengan penyampaian akhir ini, mari kita semua mempelajari dalam bentuk deteksi dini. Betul. Deteksi dini untuk kita mempunyai respon, jangan sampai keluar surat yang berkekuatan hukum tetap yang membuat kita akhirnya ketika melawan akan diposisikan sebagai pemberontak atau sebagai orang yang makar. Ya, sekali lagi kesimpulannya, perlunya pendidikan politik secara umum dan perlunya pergantian kepemimpinan dari orang-orang yang bisa diharapkan untuk memberikan perubahan, perlindungan, dan memberikan pembelaan pada hak-hak rakyat secara umum. Sekian dibacakan berita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.